Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, suyanto.id. Ini channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita ketemu lagi dengan narasumber Bapak Profesor Ali Sauhah, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan jangan lupa klik subscribe jika Anda merasakan bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda semua. Kalau YouTube ini, video ini sampai ke gadget Anda ini berkat dari tangan kreatif Mas Heri Teguh Yono sebagai editor channelnya. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Yang akan kita bicarakan adalah program makan siang gratis yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru nanti. Nah, apa yang harus kita bicarakan? Ya, kita tunggulah. Kita bersama narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik. Alhamdulillah, ya sehat walafiat, Pak Ali. Dan kita sebentar lagi 20 Oktober pelantikan presiden baru, tentu saja kita punya kabinet baru dengan efektif karena dananya besar. Kita sarankan jangan sampai mengurangi program lain yang penting juga ada, seperti adanya pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, kemudian pemberi beasiswa untuk orang-orang miskin. Jangan sampai ibaratnya budgetnya sama dari kantong kiri pindah kantong kanan. Gimana Pak Ali? Saran kita apa? Secara lebih elaboratif untuk agar supaya makan gratis itu memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan kita. Nah, di Amerika kan kita kenal bahwa ada program Head Start, Head Start program untuk memberikan start yang sama bagi anak-anak yang dari sosial ekonomi rendah diberi food stamp, kupon untuk mengambil makanan dasar gratis di supermarket, dan itu bahkan mahasiswa Indonesia yang bawa anak itu juga masuk golongan itu karena golongan miskin, dan bapak ibunya bisa nurut juga itu karena banyak sekali makanan diberikan kepada anak berlebih sehingga bisa makan keju, susu, sereal, macam-macam. Gimana Pak Ali untuk Indonesia konteks kita ini, Pak Ali? Pak Yanto, ini di episode kita fokuskan pada program pemerintahan baru nanti ya, tanggal 20 itu akan ada pergantian pimpinan pemerintahan. Jadi fokusnya pada makan siang gratis yang bergizi gitu ya. Ya. Nah, kalau ternyata itu serius sekali ya dilaksanakan oleh eh, presiden terpilih. Nah, saya baca di detik.com Pak Yanto, itu bisa Ya. diakses oleh siapapun tuh, yang kemudian disebut dengan quick win ya. Ya. Nah, yang gratis program di sini ternyata dalam urutan daftar quick win yang sudah ada di mejanya DPR. Jadi di mejanya itu mungkin tinggal ngedok saja, atau masih masih dibahas lagi, kita memang belum tahu ya. Tapi itu serius sekali gitu. Yang Ya. Ya. pertama Ya. ingin saya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai program makan siang gratis itu dilaksanakan oleh presiden terpilih karena program itu dianggap sebagai janji yang harus ditepati. Dan juga mungkin janji itu dianggap menjadi salah satu sebab kemenangan presiden terpilih. Padahal belum tentu gitu. Oleh karena itu menurut saya sebelum janji itu dilaksanakan, tapi saya tidak tahu, mungkin ini wilayahnya di DPR barangkali. Sebelum janjinya itu dilaksanakan, perlu dikaji dulu lebih mendalam. Mungkin misalnya pakai SWOT ya, dari hasil kajian menggunakan SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat itu misalnya, apakah hasilnya menunjukkan lebih banyak strengths dan opportunities, atau malah lebih banyak weaknesses dan threats-nya. Jadi yang saya ingat Pak Yanto tadi mengatakan bahwa bisa saja itu justru
menelantarkan program-program yang bisa berdampak langsung pada mutu pendidikan dengan mengedepankan janjinya dalam Ya, kampanye dulu. ya Ya, tapi paling kalau janji itu memang harus dilakukan. Kalau enggak itu diuber-uber oleh rakyat. Oleh karena itu kita menyarankannya adalah jangan menunda janjinya, tetapi janji itu bagaimana dijalankan, tetapi dengan cara bahwa tidak menggeser budget-budget yang lain yang penting. Saya kira itu paling. Nah, Pak itu Yanto, betul ya Pak Yanto. itu janji itu Apalagi paling. yang saya dengar gitu, itu memang nampaknya agak beda dengan yang dilaksanakan di Amerika misalnya Pak Yanto. Ya, ya, Jadi eh, yang saya lihat, saya dengar, saya tanya-tanya itu memang pada dasarnya ini berlaku untuk semua siswa di oh, jenjang mungkin mulai PAUD barangkali, PAUD, SD, SMP, dan sederajat ya, dan SMA gitu. Nah, ya, di Amerika itu misalnya kayak salah satu negara yang mungkin saja sudah lama sekali melaksanakan mulai tahun 80-an mungkin paling tidak 80-an itu sudah oh, ada sampai sekarang oh, masih ada Pak Yanto. tahun 60 sudah mulai Head Start program. Ya, Luar biasa. karena kalau saya menyebut tahun 80 itu ya anak-anak kita yang kita bawa waktu kita studi lanjut di sana itu Hmm, mengalami langsung gitu. ya, Itu tidak kemudian apa begitu saja, tidak semua siswa itu kemudian gratis ya, karena pada dasarnya em, apa ini mungkin juga punya dampak yang lain untuk meningkatkan gizi para berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah barangkali ya. ya lemah Jadi lah. ya, jadi saya kira ini ya perlu dikaji lagi apakah memang untuk semua siswa tak Ya kalau peduli golongannya. Dan kemudian satu satu hal lagi Pak Yanto, makan siang gratis itu mau makan di mana gitu. Jadi kalau hmm, kemudian sekolah di Indonesia itu beragam, ada juga yang mungkin sampai sore dan itu berarti memang melampaui makan siang ya, waktu makan siang. Tapi ada juga yang sekolahnya itu siang sudah pulang. Nah, kalau siang sudah pulang itu kemudian nanti yang makan siapa? ya, Ya, ini apakah kemudian juga kalau dipilah-pilah, ini masalah lain lagi. Kalau kemudian dipilah-pilah hanya sebagian saja yang mendapatkan makan siang gratis itu, bagaimana cara memilahnya? Apakah kemudian berdasarkan pengakuan, apakah berdasarkan data-data yang mungkin diberikan pada orang tua, tapi itu kan rawan sekali dalam kaitannya dengan salah sasaran, Pak Yanto. ya, ya. Dan kalau saya juga sepakat berdasarkan prinsip equity, bukan equality. Kalau equity itu kita mensupport untuk anak-anak bisa progres di pendidikan itu tidak sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ini equity, lain dengan equality. Oleh karena itu, anak-anak orang kaya itu nggak perlu diberi makan gratis. Itu artinya kan sekolah itu punya acara makan siang. Oleh karena itu, dikumpulin uangnya, yang kaya itu juga bayar, tapi yang miskin itu disubsidi. Itu saya kira lebih wise dan tentu saja anggarannya tidak membengkak segede itu. Dan toh programnya itu ada makan gratis. Dan tentu saja wacananya ialah bagaimana mensosialisasikan bahwa prinsip equity itu bisa dijalankan. Seperti di Amerika lah paling. Anak Pak Ali Ya kan betul. anak Pak Ali kan nggak bayar, malah itu dapat ya. Tapi Iya, baiknya di sana itu orang-orang nggak tahu orang miskin itu nggak bayar, ngertinya ya makan bareng aja, dan itu uh, dilindungi, iya kalau kalau dilindungi. saya masih ingat, saya ditanya penghasilan keluarga, income keluarga itu berapa gitu. Jadi kebetulan saya dengan istri saya itu sama-sama dapat beasiswa. Tapi kemudian setelah dilihat kumpulan beasiswa kami berdua dianggap masih di bawah garis kemiskinan. Hmm. Jika kemudian dinyatakan anak saya 3 orang itu mendapatkan free lunch gitu. Ya,
Ya, Tapi itu pengakuan. Jadi pengakuan yang kemudian orang juga harus jujur ya. hmm, Nah, kalau kemudian ternyata dikhawatirkan orang tidak jujur, ya ini bukti-bukti otentiknya apa gitu. ya, tapi kalau di Indonesia, kalau untuk berdasarkan pengakuan itu sulit, Pak. Harus ada fakta, harus ada data. Nah, kita kan sudah punya data. Jadi keluarga miskin itu sudah ada kartu miskin itu. Dan di Indonesia ada, misalkan saja kurang lebih 20 jutaan anak miskin di Indonesia itu sudah nyata sebetulnya. Dan kira-kira dengan cara seperti itu, maka prinsip equity itu bisa dilakukan. Tidak seperti prinsip kaos kaki, one size fit for all. Nah, Iya, itu nggak menjawab orang. Sehingga akan ada apa yang disebut inclusivity error dan exclusivity error. Yang harusnya masuk tidak masuk, yang harusnya keluar tapi justru masuk dari program itu. Nah, inilah ya saya Pak Yanto. Tapi yang perlu itu itu diperhatikan. itu itu kan nambahin repotnya aja ya Pak Yanto. Ya, ya memang ini kan baru belajar Pak Ali. Zaman saya masih di Kementerian dulu juga ada PMTAS namanya, pemberian makanan tambahan anak sekolah, tapi baru berjalan setahun itu sudah dibubarkan oleh apa parlemen, oleh DPR karena alasannya nggak bisa diteruskan di tahun kedua. Ini bagus tuh, bisa menggerakkan ekonomi daerah dan sebagainya walaupun itu dipilih kabupatennya. Nah, ini kan seluruhnya. Jadi secara keseluruhan. Ya, Nah, ini apalagi yang harus diperhatikan menurut Pak Ali dari sisi akademis. ya Pak Yanto. Saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yanto. Sebetulnya ini baik-baik saja, asal kemudian tidak menggeser apa masalah pendidikan di Indonesia yang lebih urgen. Ya, Hmm. saya anggap misalnya itu sebagai tambahan saja, tapi ada yang lebih urgen lagi ya, yang langsung dampaknya bisa dirasakan, yaitu eh, apa ya, bisa dilihat istilahnya itu pemberdayaan dan otonomi guru. Jadi tidak hanya masalah kesejahteraan. Jadi Hmm. otonomi guru, pemberdayaan dan otonomi guru sebagai ujung tombak mutu pendidikan itu sangat penting. Jangan sampai ini malah terabaikan gitu. Karena guru langsung berhadapan dengan peserta didik yang setiap peserta didik itu punya karakteristik yang unik dan setiap saat kondisinya akan beda-beda. Hmm. Jadi guru setiap saat perlu mengambil keputusan cara mengajar yang terbaik untuk keunikan peserta didik di kelas dalam kondisi yang berbeda-beda tiap Ya, tiap saat. Dan ini kerja berat Pak Yanto. ya, Banyak banyak stakeholders ya, pemangku kepentingan yang berkepentingan ini. ya, tidak cukup diciptakan guru penggerak karena guru penggerak itu ternyata ada yang tidak bergerak, tidak digerakkan dan tidak menggerakkan. Dan itu kan skupnya kecil saja. Dan ini di Muhammadiyah sudah ada uji coba makan siang itu Pak Ali. Ya, ya, ya. Menyelenggarakan dalam arti melihat, belajar bagaimana memanage, memberikan makan siang itu. Saya kira organisasi-organisasi sosial itu eh, perlu dilibatkan untuk makan siang gratis ini, untuk membantu perpanjangan tangan pemerintah supaya program ini eh, memenuhi 4T, itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan tepat jumlah. Nah, ini sangat penting saya kira dari sisi kebijakannya. Nah, itulah apa yang saya pikirkan Pak Ali. Ada lagi Pak Ali yang perlu disampaikan untuk eh, Pak Menteri baru nanti supaya menjadi note dalam pelaksanaannya. Yang jelas kita sangat mendukung program itu, tetapi kita memiliki masukan-masukan supaya ada feedback loop di dalam program itu. Gimana Pak Ali? Ya Pak Yanto, jadi saya kira juga yang harus apa namanya ini harus digarisbawahi adalah apakah kemudian ternyata banyak kelemahannya, banyak repotnya, menambahi kerepotan kesehariannya itu kepala sekolah, pengawas, guru itu semuanya tersedot pada bagaimana kemudian program makan siang gratis yang bergizi ini bisa terselenggara dari waktu ke waktu dari sekian
tentu kalau dianggap bagus ya itu kan berkelanjutan, tidak kemudian hanya hanya 1 tahun atau hanya satu periode kabinet saja, tapi ini tentu kalau dianggap bagus ya seperti di negara-negara maju, mapan, dan memang kemudian itu menjadi apa fondasi kebugaran anak-anak itu memang sebagai satu faktor yang penting untuk bisa eh, eh, terlibat dalam pembelajaran. Gitu Pak Yenta. Ya, 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 ya. Memang di Amerika itu tujuannya kan juga untuk membuat apa diskrepansi, gap sosial ekonomi yang menganga di kalangan ekonomi bawah ya. Dengan Head Start program itu artinya anak miskin itu supaya startnya itu sama dengan anak-anak yang eh, anak-anak kaya, sehingga secara fisik, mental, kalau gizinya baik itu harapannya adalah kemampuan kognitifnya juga akan sama dengan anak-anak itu. Sehingga ibarat lari itu startnya sama. Nah, itu supaya tidak terjadi disparitas kualitas antara orang apa yang tidak bernasib baik dengan orang yang nasibnya baik sudah ada di perekonomian tinggi menengah dan atas gitu. Saya kira itu Pak Wali ya saran singkat kita dan Ya, tentu saja harapan kita makan siang bergizi gratis ini hendaknya membuat jalan untuk melihat persoalan-persoalan pendidikan lain selain makan gratis itu. Begitu ya Pak Ali ya. Dan ya, saya kira saya setuju Pak Yenta. oke, dan saya kira mudah-mudahan 20 Oktober sudah mulai kira-kira November paling enggak Desember itu sudah berjalan dengan baik. Karena atau belum, karena anggarannya itu Januari Pak Ali. Jadi Januari lah, jalannya Januari gitu. Maka paling 2025 tidak ya. ya masih ada waktu lah Oktober, November, Desember 3 bulan untuk mempersiapkan segalanya. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dalam kajian-kajian mengenai kurikulum wajib bahasa Inggris di SD. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanta. Terima kasih Pak Ali.